kita langsung gas aja lah buat di game yang keempat pada hari ini, yaitu Sunhawk. Setelah tadi kita memuji-muji Flagpad, kali ini tidak patut untuk dipuji Flagpad ya. Seperti biasa Mas, karena second half sudah selesai, pergantian pilot juga, shift-nya ganti, pilot baru ternyata masih magang ya. Agak di bagian atas selatan ini nggak terjamah sama sekali, tapi Sunhawk sejauh apapun ekstrim kayak gini pun ke selatan masih bisa banget asal agak ngayun dikit karena Betul. jarak parasut ini kan secara efektif 1.500 meter jadi ya bisa banget. Pasta, balik lagi, lu siapa Yap, prediksinya? Chicken prediksi game gua, kali ini? Onyx kali ya. Gua Oke. lebih memprediksi Onyx kayaknya buat di game kali ini dengan Wah, penuh keyakinan dan sesuai dengan prediksi gua. Tapi what wah, wah, happened wah, dengan wah. Paradise? Ada satu parasut yang nyasar sendiri dari 21 Esports. Wow, ini ramai sekali, ada EVOS dan juga ada 21. Tapi Onyx pas karena lu bahas Onyx nih ya. Ini gameplay yang persis sama sama 628 Bro. Wow, digunakan juga oleh tim Indonesia. Kita lihat ATM apakah Bro. bisa ATM, amati tiru modifikasi ya. Yap. Kalau bahasa Sundanya adapt, improvise, overcome. Tapi ini dia fight terjadi Wah, kali ini Sunda banget. Flux dari BMW melawan 21 Esport ganti karena DBS tapi 2 lawan 1 sulit sekali pasta. Yes, nggak bisa untuk mendapatkan 2 knockdown tadi karena memang 2 pemain dari 21 Esport bergerak secara beriringan. Beda halnya kalau misalkan tadi sebuah momentumnya Free Fire-nya ngenokin satu. Tinggal satu lawan satu Betul. menurut gua keadaannya bakal berimbang. Tapi kalau misalkan tadi ya bukan misalkan tapi memang yang kita lihat adalah miss moment untuk mendapatkan knockdown pertama ke arah pemain dari 21 Esport ya ya udah. Mau nggak mau Flux harus hilang dan BMW harus bermain dengan 3 anggota mereka dari menit awal kali ini. Betul, tapi sangat disayangkan ketika dari BMW Flux punya DBS, alangkah lebih baik dia nunggu di bagian dalam compound aja, dalam ruangan aja, padahal kita nggak dengar ada cook grenade yang dilakukan oleh pemain-pemain 21, tapi yang sudah terjadi biarlah terjadi karena Sunhawk kita sering banget mengamati tim-tim yang dengan 2 orang aja kadang-kala bisa chicken. Karena Sunhawk ini Betul. lebih ke arah posisi, presisi movement juga. Let's see later, karena kita berpindah lagi ke Painan, tempat yang selalu tim-tim besar menempati, kita melihat ada Nova, ada BTR, mainin Painan juga. Kali ini GapX yang coba untuk memaksimalkan Painan dan kita lihat apakah letak sentral dari mereka bisa ngebantu karena zonanya tadi agak cenderung ke Pulau Charlie nih Pasta. Betul, agak ke kiri-kiri banget tadilah ya, kayak Nah, Kepulauan Charlie itu masuknya kayaknya 100% deh tadi untuk circle yang pertama, kalaupun nggak 100% mungkin 95% masuk untuk circle yang pertama. Dan ngelihat drop zone ya, tadi di bagian Charlie itu juga, dibilang padat-padat, tapi jaraknya juga nggak terlalu mepet gitu loh, padatnya cuma dari tim-tim yang turun di kepulauan Charlie-nya tuh ada gitu, ada satu mhm 2 3 mhm. tim, tapi dari segi posisinya mereka tuh nggak terlalu mepet-mepet banget, jadi harusnya masih ada ruang gerak yang bisa mereka mainkan dan nggak bertemu untuk di awal-awal. Berbeda halnya dengan PG, Public Gang dan juga Kuda Terbang, 2 tim yang datang dari Open Qualifier kali ini jarak mereka tidak terlalu jauh karena drop zone-nya di arah-arah Ruins dan Rebellion, ini dia. Yang tadi gue bilang bahwa ada yang turun di arah Kepulauan Charlie, tapi jarak mereka masih cukup aman lah untuk tidak bersinggungan di awal-awal. Ini Camp Charlie kalau kita mengaca kepada Pro League sering sekali menjadi perebutan bahkan berapa kali kita lihat ada fight yang benar-benar komit 4 lawan 4 tapi kali ini di bagian final qualifier benar-benar nyaman banget tim Rebellion, tim yang berisikan 2 player setidaknya yang benar-benar udah sangat lama ada di skena kompetitif yaitu Oki Ozora dan juga Slayer. Mereka akan bermain dari bagian selatan, kali ini dibantu oleh Zona juga. Akankah bisa nih menjawab keraguan, menjawab ketidakberhasilan mereka di beberapa game sebelumnya karena Rebellion juga menjadi salah satu tim yang butuh banget poin untuk step up di hari ini Pasta. Yap, betul. Semua tim butuh step up sih, apalagi cuma 4 slot ya. Gue ingetin lagi nih dan gue tekankan hanya 4 slot yang nantinya bakal mengisi kekosongan di PMPL Indonesia season yang kelima. Jadi mau nggak mau harus bener-bener maksimal, tapi MKS pemain mereka ada yang terpisah seorang diri, tapi untungnya tidak. Baru mau bilang nggak ada pengecekan tapi tiba-tiba ada Wah, tembakan dari bagian dalam. Ternyata Litzy membuka tembakan-tembakan bermain dengan Jiggle tipis dan front shoot yang berhasil. Bad Boy pun tumbang, poin pertama diamankan oleh MKS, tapi Molotov bakal dilemparkan ke bagian rumah tersebut dan akan membuat Plitzy pun tumbang. Satu, ditukar satu, tidak ada follow up, backup dari pemain MKS.
Tadi benar-benar sebuah perilaku indisipliner lah ya, bisa kita lihat dari MKS tidak bermain secara take the moment terlebih dahulu, padahal tadi udah pergerakan akan komit dari PG untuk cabut dari tempat tersebut, tapi setidaknya masih dapat 1 poin jadi berimbang dalam artian trade yang terjadi walaupun MKS layaknya tadi satu tim lain yang kita lihat juga udah tumbang satu playernya yaitu dari BMW harus melanjutkan dengan 3 player. Jadi ya let's see bisakah untuk menghalau pergerakan lawan karena dia juga masih ada di sekitaran atas dari Sanok, jadi belum terlalu tengah secara zona tryhard banget menurut gua akan dilakukan MKS di game kali ini untuk masuk ke zona-zona berikutnya. Yap, betul. Kehilangan satu anggota tentunya bakal sedikit mengubah strategi mereka karena yang tadinya mungkin bisa setup 4 susu tapi jadi nggak bisa lagi karena tinggal 3 pemain aja nih ya. Betul banget, 4 susu, susu ya. 4 sudut, 4 sisi. Memang Jessica Jaliazali selalu memberikan sebuah istilah-istilah yang unik. Betul, itu memang keunikan tersendiri juga dari Jessica Jelly Azali dan senang sekali PUBG Mobile memasangkan Jelly dan Pasta di malam Minggu, karena kita tahu kalian berdua adalah caster quotes cinta. Jadi teman-teman besok nonton banyak sekali fight yang terjadi dan jangan lupa catat semua omongan Jelly dan Pasta. Lu udah ngasih tekanan ya sebelum hari itu datang ya. Tinggal beberapa jam lagi nih gua ngangkat sama Jelly nih. Lebih ke arah Oke. literasi aja sih, Mas. Ya memang setiap caster punya ciri khasnya masing-masing, dari topik Betul. pembahasannya gitu kan, nggak semata-mata kayak game tuh bahasnya game mulu, pasti kan ada beberapa intermezzo yang disuguhkan. Mungkin kayak sekarang nih, tadi menyambung intermezzo yang agak sedikit terputus di game Mhm. sebelumnya, di mana tadi gue sempat membahas untuk coach-nya timnas nanti di SEA Yes, yes, Games dan yes. juga di Asian Games ya, di mana sudah terpublikasi untuk coach solonya itu di PUBG Mobile ada Anzi Imam Cahyawan dan juga Iqbal Sani, berarti ini adalah, coach Yap. ataupun part dari Iqbal sekarang ya di mana ya? Si ini, gue lupa deh. Iqbal sekarang di Eee, DG, oh ya, sekarang di udah DG DG. berarti ya. Kalau Mhm. yang Asni itu berarti dari Bonafide, Betul. terus dari yang timnya tadi kan solo, ini untuk PUBG Mobile timnya itu ada Jeffrey Hariwijaya, terus ada Mhm, Andrew Harwin, ada Matthew, ada Ian Ahmad Basuki, Robby Mahardika Saputra, dan Entruf lah, Alexander Putra. Ini yang gua tahu betul cuma tiga nama loh, Matthew, terus Robby, terus Robby kan kapten Oleng, siapa yang nggak tahu gitu, ex betul, player dari Bigetron pada Bigetron. masanya, dan ada Entruf, cuma 3 itu dong yang gua tahu. Gua tahu satu lagi tapi memang dia jarang banget terekspos tapi Zeus Mercy ternyata ter-take down kali ini. Tembakan cannot yang meng-cannot movement dari Zeus untuk take down dengan sangat baik dan Mercy bahkan di-end oleh Kingu secara langsung. Pergerakan yang sangat-sangat blunder dari Zeus karena ternyata tembakan Maruzama on point ke arah player-player Zeus tadi. Betul, tadi on point banget gitu langsung connect, tadi kayaknya kena kepala deh, 2 peluru kena kepala ngebuat satu pemain dari Zeus tumbang, Mercy dipulangkan ke arah Ya, lobby. Kalau kata Sansui, ini banget dia tadi. Mercy yang bukan no mercy, pasti Sansui akan berbicara seperti itu ya. Ya sangat disayangkan kalau kita ngelihat di mana Zeus lagi dalam perform yang begitu maksimal, tapi kali ini langkah mereka agak sedikit tersenggol di awal-awal, tapi harusnya dengan 3 pemain masih bisa lah untuk mempertahankan posisi mereka dan mendapatkan placement terbaik, karena mereka juga nggak ada upaya untuk memberikan counter ke arah tim Maruzamanya. Mereka hanya stay untuk di area mereka saat ini, berpindah menuju ke arah supply bank yang sedang menentukan checkpoint awal mereka, dan ini masih pergerakan Blue Zone pertama, dan yang harus diingat, ini adalah Sunhawk. Masih bisa Betul banget. ditahan bahkan sampai di Blue Zone terakhir. Itu dia, dan bahkan kalau berbicara penahanan sampai zona keempat masih bisa menggunakan bandage dan juga full boost, jadi masih banyak sekali open play yang bisa dilakukan walaupun tetap dengan kalkulasi yang matang mengingat DPS tentu tidak bisa dianggap remeh juga. Tapi Supply Bank, ini tim yang juga cukup mengejutkan buat gua. Kalau kemarin kita ngobrol berempat dengan para caster lain pas gue bilang predik Supply Bank gua pure karena feeling, bukan karena statistik yang gue benar-benar kumpulkan, tapi Supply Bank menunjukkan performa yang luar biasa, satu kali tusun, satu chicken, dan satu hashtag 3 tadi kalau nggak salah ya, apa top 4 gitu. Dan ini membuat mereka sekarang masih kokoh di bagian top 4, tapi masuk dari Quarry tentu tidak mudah.
Karena kita ketahui bersama kalau mereka memaksa lewat bawah lambat jalannya. Tapi dengan terlihat Betul. ada 2 vehicle, mereka mungkin akan bisa melakukan gerakan-gerakan tidak terduga mengingat meta Sanhok udah agak bergeser vehicle jadi kekuatan yang bisa membantu tim-tim tertentu memainkan game di Sanhok yang mereka mainkan. Yap, soalnya sekarang dari Sanok sendiri juga metanya udah agak berubah sih. Kalau zaman PMCO dulu kan nggak ada tuh yang mau pakai vehicle, kayak mungkin hanya Oh, satu tim aja lari yang menggunakan semua. vehicle, tapi sekarang udah kayaknya semua showroom tuh laris untuk ngejual vehicle-vehicle mereka supaya tim-tim rotasi dengan cepat. Tapi untuk tim yang memang bermainnya ke center circle atau bermain di seperempat circle, gue jarang banget, ngelihat tim-tim dengan tipikal gameplay seperti itu mereka menggunakan vehicle. Lebih ke arah tim-tim yang memang ada plan untuk menggunakan strategi healing atau ada tim juga yang cukup percaya diri bermain di bagian open field, biasanya kan tim-tim open field yang akhirnya mengumpulkan vehicle untuk keuntungan mereka juga nantinya. Betul, untuk menjadi obstacle ya, karena memang di open field nggak banyak juga yang bisa dimainkan. Dan kalau gue boleh menambahkan, selain 2 tim yang tadi disebutkan Pasta, tim-tim yang terpaksa dikecewakan oleh zona biasanya nih, Iya, betul. biasanya juga yang menggunakan vehicle. Tapi Pasta, Zeus What? karena sebuah tabrakan baru karena dia maju ke depan, ketemu Cowboy Roar. Wah, tapi di bagian belakang ternyata setup dari Cowboy juga berhasil men-sandwich posisi dari tim Zeus saat ini. Walaupun mobil sudah mulai berasap, tapi anggota-anggota mereka masih bisa bertahan. Dan Nikro dengan lemparan molotovnya ke bagian dalam tentunya kali ini bakal mempercayai diri dia untuk menabrak pemain-pemain dari tim Cowboy. Tentunya Nikro masih bertahan di bagian dalam, kali ini mengusir satu pemain yang ada di bagian kompon tersebut. Dan Season masih bisa selamat karena dia berada di sebuah angle yang sangat sulit untuk di-pick off oleh pemain-pemain Zeus karena ada backup dari bagian seberang jalan. Iya betul sekali, Season keluar dengan backup ini masih bisa untuk melakukan healing terlebih dahulu, reset situation, tapi Nikro berdansa di bagian dalam. Ada utility lemparkan Uh-oh. Season ke arah bagian depan sana, kalau meletup bahaya sekali. Tapi ternyata balasan nade-nya yang lebih memberikan damage dengan smoke yang udah dikeluarkan oleh kawan-kawan Cowboy. Season bergerak menuju ke arah kawan-kawannya, tapi Zeus terpisah satu orangnya sepertinya agak cukup jauh dari kawan-kawannya karena hanya nampak 2 orang dalam compound ini, sedangkan satunya lagi sepertinya ada di posisi yang lainnya, Pasta. Betul sekali dan sudah ada fight di Ah, tempat lain juga di mana tadi ada knockdown yang didapatkan namun belum dikonfirm menjadi sebuah elimination. Tadi kalau nggak salah dari Baruzama yang akhirnya mendapatkan sebuah knockdown ke arah tim lain dan terlihat bahwa Zeus wuh, mendapatkan pemain dari Suplebeng yang bertarung jarak dekat antara Zeus dan juga Cowboy, tapi malah Zeus yang mendapatkan satu anggota dari tim lain lagi. Ternyata ini three way showdown atau bahkan bisa dibilang ada four way showdown yang terjadi di mana Zeus juga masih memporak-porandakan setup dari arah tim Cowboy, bahkan mereka fokus kedua tim di waktu yang bersamaan kali ini. wow, Season udah mulai nampak juga dari Elder. Benar kata Pasta tadi, dengan fokus yang dibagi ini tentu nggak bisa agresif dari Zeus sendiri. Tapi pengamatan mereka masih cukup on point. Bahkan surprise karena Supply Bank tadi menghasilkan satu eliminasi pertama bagi Zeus atau Zeus. Tapi Nikro dengan pengalamannya sepertinya masih tetap bisa mainkan hal ini. Cerdas, dia tidak dalam compound karena memang akan menjadi target nade yang cukup mudah. Dia keluar ke belakang tapi masih dalam jarak pengamatan ke arah player-player Cowboy Roar. Ini memang balik lagi yang kita bahas di awal, ini pure experience menurut gua, bukan lagi tentang mekanik tapi bagaimana mengamati, bagaimana menanggapi sebuah situasi yang mendesak bagi tim kita. Tapi Cowboy selain Zeus di belakang mulai datang public gang di bagian high ground. Itu yang mau gue bahas. Tadi kalau gue bilang ada three way showdown, sekarang mungkin ada four way showdown karena tiba-tiba ada public gang yang mulai mendekat ke arah Zeus, ke arah Cowboy juga, dan mungkin Suplebeng akan memberikan tembakan yang tidak diduga-duga juga untuk memporak-porandakan tim yang beradu di area 2 compound ini. Sementara lemparan molotov dari Elder masih belum mampu untuk mendapatkan knockdown yang berarti ke arah Season, hanya DPS doang yang diberikan ke bagian depan sana. Dan harusnya Season masih cukup aman untuk sementara Uh, waktu ini, dan Nikro lihat. Sebuah wow. percobaan dari bagian bawah sebuah rumah. Betul banget, ini kalau berhasil akan menjadi sebuah angle yang sangat nasty sekali untuk player-player dari tim Cowboy. Namun kalau kita lihat zonanya menuju ke arah bagian Ruins, tim yang tadi meninggalkan Ruins justru benar-benar menyesal sekarang itu public gang, di mana mereka ada di bagian tenggaranya. Kembali ke Ruins masih mungkin, tapi kembali lagi tim-tim ini tidak bisa untuk melihat lawan-lawannya. Sementara EVOS knockdown tadi satu oleh Morp, kali ini udah berhasil di revive, coba menyeberang ke arah bagian Pulau Alpha. Microboy udah menjaga di sana, tapi kalau KF ter-take down ini Oh, berbahaya sekali. Namun oh. akhirnya maju Cowboy karena bagian depan karena Zeus Pasta.
Betul sekali. Zeus sudah mendapatkan tekanan kali ini karena dari Cowboy mereka bakal mempercayai diri mereka untuk menabrak kompon ini. Bahkan satu knockdown sudah berhasil mereka amankan. Ada Omans yang menunggu dari bagian luar tentunya masih mencari-cari keberadaan dari pemain Zeus. Tentunya Zeus bakal keluar dan front shoot yang berhasil. Mans mendapatkan orang yang kedua dan kali ini dua anggota Zeus pun tumbang. Last man standing entah ada di bagian mana kali ini Lins. Tersisa seorang diri yang akan menghadapi 4 pemain dari tim Cowboy. Ia pun juga supply bank yang tadi berhasil untuk di take down satu player, dan ini yang gua katakan tadi, KF berhasil untuk touchdown walaupun ter-take down, namun Red Face pun juga Laser sangat jauh dari kata aman. Bahkan Laser harus kembali menuju ke arah bagian batu di bagian air untuk bisa melakukan reset situation terlebih dahulu, tapi benar-benar gatekeep sempurna yang dilakukan Morp kali ini. Namun kurang dari 10 detik lagi menuju ke arah bagian zona 4, Morp harusnya sih kalaupun mau meninggalkan satu orang aja itu udah paling maksimal, sementara teman-teman lainnya harus udah mulai membangun sebuah rotasi untuk masuk ke zona berikutnya, Pasta. Betul, dan gua kira kayaknya 2 pemain EVOS bakal susah banget buat masuk, apalagi untuk 2 pemain yang tersisa di bagian perairan, ini akan sangat sulit untuk mereka meloloskan diri dari setupnya Morph Team. Ini kedua tim yang lagi Mhm. kejar-kejaran poin loh, dan keduanya bener-bener atas bawah, 7 dan 8 untuk EVOS dan juga Morph Team. Malah mereka bertemu di arah sekitar bootcamp, tapi 21 Esport bakal melemparkan granat ke arah yang sudah ditinggalkan oleh pemain-pemain dari GPX. Kali ini bakal ada tim yang berperang dari arah Painan, di mana Sinon sudah mulai menjaga di bagian luar dari broken wall-nya untuk mengamati pergerakan demi pergerakan yang bakal dibangun oleh 21 Esport. 3 pemain sudah informasinya masuk ke bagian Sinon, sudah diberikan ke arah anggota-anggota GPX yang lainnya juga, tapi belum pertembakan dari Sinon masih cukup bersabar. 1 orang kembali terlihat, bahkan 2 orang terlihat kali ini, namun masih belum ada tembakan dari Sinon. Begitu tertib dan disiplin untuk posisi Sinon saat ini, tapi ada lemparan sebuah granat yang memaksa Sinon berpindah ke tempat yang lebih nyaman. Ternyata posisi Sinon sudah terspot juga oleh pemain dari 21 Esport saat ini. Gua suka banget sama sebuah awareness yang dibangun oleh 21. Walaupun dia agak cukup aman masuk ke arah bagian painannya, tapi tahu gatekeep menjadi sebuah posibilitas yang sangat tinggi dilakukan oleh lawannya, yaitu Yap. GPX yang mempunyai painan sebelumnya, dan bahkan mengecek ke arah bagian broken wall dengan menggunakan utility menurut gua cukup cerdas ketimbang tidak menggunakan sama sekali dan menjadi sia-sia. Dengan ini informasi didapatkan, dan gatekeep justru sekarang berbalik karena 21 lebih menitik beratkan para pemainnya untuk menuju ke arah luar dari painan dan udah masuk dalam zona. Sementara GPX belum ada satupun player bahkan yang di bagian high ground untuk masuk dalam zona. Dan kalau situasi ini berlanjut, sangat rugi untuk GPX sementara waktu ini, Pasta. Malah menurut gue ruginya buat 21 karena di bagian belakang mereka ada BMW yang siap juga kalau misalkan mereka rotasinya ke arah BMW. Apalagi dari 21 Esport kali ini yang sudah mulai bergerak. Oh, ada KP yang bakal melihat pergerakan dari seorang Cisun, dan Cepet itu KP. dia sebuah anti flank dari GPX mampu untuk menumbangkan satu anggota dari 21 Esport, tapi tembakan yang dikeluarkan oleh seorang KP akan membuka posisinya karena di sekitar dia juga ada tim lain lagi. Bahkan yang dikeluarkan oleh seorang KP akan membuka posisinya karena di sekitar dia juga ada tim lain lagi. Kali ini dari Maruzama yang berhasil men-knockdown satu anggota dari GPX. Three-way showdown kembali terjadi di Sunhawk kali ini. Anti flank benar sebagaimana yang Pasta ungkapkan, tapi satu permasalahan utama Sanok juga ketika melakukan sebuah open fire TP atau third party sangat memungkinkan terjadi, dan sebagaimana gua katakan tadi, GPX dengan belum masuk ke banyak anggota mereka ke dalam zona benar-benar pick off, benar-benar terjaga, tapi entah mengapa dua player 21 kalah mekanik, kalah aim power. Bahkan misalkan Foxy sekarang yang langsung dikejar oleh Sinon dan kawan-kawan, bait movement terjadi, tapi ternyata masih ada crossfire yang dibangun oleh GPX. What? Free shot? Batman, the player from NFT community mendapatkan sebuah knockdown kembali kepada Heaven against Indian last man standing. Tembakan ke arah bagian depan, tapi Maruzama yang take the credit, gak ikut perang besar, dapat elimination. Ini dia art of Sunhawk, the art of third party, Pasta. Gila men, ini third party yang benar-benar maksimal banget dilakukan sama Maruzama, tapi GPX berhasil bangkit dengan ketiga pemain mereka saat ini belum melakukan healing, tapi ada Fox di bagian depan sana tidak terdeteksi. Fox berhasil mendapatkan satu, bahkan ingin mendapatkan yang berikutnya, ada bakaran molotov juga, terbakar dengan molotov dan pulang sudah GPX ke arah lobby. Mungkin Fox juga bakal menyusul, tapi ternyata DPS dari Blue Zone masih tertahan karena Fox full boosting.
Wow, that was quick dari Foxel langsung mengganti ke arah bandages, kemudian first aid lagi dilakukan dan itu membuat dia masih bisa bertahan untuk beberapa waktu. Luar biasa banget sebuah pilihan yang digunakan, tapi di tempat lain, pergerakan selatan, Rebellion ternyata terpotong juga oleh beberapa tim yang melakukan gatekeep juga. Benar-benar sulit bagi tim yang lambat masuk ke zona keempat karena berbeda dengan Irangel Miramar, Sunhawk zona keempat adalah reduksi circle terbesar dan menjadikan Yap. semuanya benar-benar kesulitan masuk dalam zona kali ini Pasta. Betul sekali, GPX yang menjadi korban dari pertempuran di pinggiran Blue Zone tadi mereka dipulangkan di posisi ke-16 atau menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Tapi Rebellion yang sedang melakukan fight bersama dengan Creed masih belum terpantau pergerakannya dan ini dia tim yang benar-benar diuntungkan dari beberapa tim yang melakukan fight adalah Maruzama dengan 3 elimination yang sudah mereka kumpulkan saat ini dan Aimbot dapatkan sebuah confirm elimination tentunya kali ini juga dari Creed. Kehilangan satu anggota, tapi mereka juga sudah berhasil untuk mendapatkan 1 poin bagi tim mereka. Dan kalau gue lihat tadi saat Oki ter-takedown, dia meninggalkan banyak sekali first aid. Berarti Rebellion dengan turun di camp Charlie seperti ingin melakukan sebuah healing game. Tapi ternyata terpotong pergerakannya oleh Creed dan justru first aid-nya pindah kepada Creed 2K kali ini Pasta. Gue nggak heran sih sebenarnya karena dari Creed sendiri ada 2 pemain bekas poin, di mana poin juga waktu itu melakukan healing dan Ya, healing yang mereka lakukan juga beberapa kali didapetin dari tim-tim yang looting buat healing juga kayak Bonafide ataupun tim-tim lain. Jadi nggak heran kalau misalkan Void bisa memprediksi apa yang bakal dilakukan sama Rebellion. Berbeda halnya dengan what? apa yang terjadi di Ruins kali ini di What? mana tim MKS sudah mendapatkan tekanan yang begitu menyakitkan What? karena ada dunia game, ada Onyx juga tapi Onyx terbackstab dari bagian belakang ternyata MKS mampu untuk mendapatkan 1 anggota yang ada di area jembatan sekitar Ruins kali ini. Pasta, 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 pasta. Kalau kata Donna kan gitu biasanya ya. Lihat gak tadi zonanya shifting ke atas. Satu tim yang benar-benar dirugikan oleh zona sebelumnya, yaitu EVOS. Justru sekarang tim dengan percentage tertinggi untuk menguasai zona utama. Karena kita lihat berenangnya mereka ke Pulau Alpha, turunnya mereka ke arah bagian selatan. Justru menjadi keuntungan bagi mereka dan bahkan di tempat ini juga EVOS berhasil untuk cut rotasi Morph, berada sebuah karma di sana. Dan yang kedua, Zeus juga pulang ke lobby cepat di game kali ini. Wow! Wow, ini bakal ada pergeseran lagi di barisan top 4 untuk di overall leaderboard sementara pada hari ini. Dan Maruzama yang tadi sudah mendapatkan 3 elimination malah kali ini mereka bonyok hanya menyisakan Chill sebagai last man standing untuk Maruzamanya. Ada kuda terbang di bagian bawah dan tentunya ada BMW yang sudah melakukan setup di bagian depan terlebih dahulu. Kali ini Chill akan bergerak tapi di bagian kanan ternyata Jan. Ada 2 pemain dari BMW yang siap mengganggu pergerakan dari pemain Maruzama tersebut. Chill harus berpikir keras langkah mana yang bakal dia ambil. Dan sepertinya Public Gang menjadi tim ketiga atau tim keempat yang dipulangkan ke arah lobby. Kali ini Chill masih bisa bertahan namun dia sudah membuka posisinya ke arah tim BMW. Barir harusnya mulai aware dengan apa yang ada di belakang dia saat ini. Iya, betul sekali dengan tembakan-tembakan tersebut tentu memberikan informasi yang cukup besar ke arah lawan-lawan yang ada di bagian belakangnya. Sementara di tempat lain, KF dan kawan-kawan EVOS lainnya ternyata berada di bagian sentral menjadi target banyak tim. Barusan Onyx memberikan sebuah knockdown, ada Dunia Games juga yang mendekat pun juga Supply Bank yang terus mengintai. Tapi ini yang gue katakan tadi, yang diawali dengan sebuah kesulitan justru berada dalam keuntungan yang paling prima yaitu Wah iya EVOS. bener. Lihat bagaimana 40% zona mereka kontrol, Red Face menjaga di bagian timur juga, Laser dan Microwave menjadi combo maut bagian barat dan juga selatan. Sementara tempat lain dari tim Cowboy ditembaki oleh Bobo dengan cukup baik dan bahkan dipulangkan 1 orang dan banyak tim-tim yang sekarang tumbang juga oleh zona Pasta. Ini menurutku bakal ada pengikisan massal sih. Dengan menumpuknya beberapa tim di bagian barat dari arah timur juga mungkin bakal ada pengikisan massal. Bahkan dari kuda terbang dipulangkan ke arah lobby. Maruzama juga menyusul menuju ke bagian lobby. Kali ini dari DG memotong rotasi dari beberapa tim. Dan mereka juga masih bergerak untuk masuk ke dalam zona sambil mengamati area kanan mereka. Bahkan Creed juga dipulangkan ke arah lobby. Sebuah pengikisan massal yang terjadi dengan begitu cepat. Untuk dalam kurun waktu 1 menit doang loh. 1 menit. Rebellion juga. Nyusul juga loh. Ini bahkan gak ada 1 menit setelah lu mengatakan akan banyak tim yang terkikis. Langsung setidaknya 5 tim tadi gue lihat pulang ke lobby. Benar-benar DPS yang udah gak main-main lagi. Dan lagi-lagi, Sunhawk, it's all about momentum. Punya zona, punya tempat, pertahankan squad mungkin. Sunhawk itu menurut gue kayak Vikendi 2.0 lah. Benar-benar defensif Ya, yang kuat. Tapi kali ini Onyx benar-benar dipush dengan sangat luar biasa dari Cowboy. Mengganti ke arah bagian weapon yang lain. Tapi Jobren kita tunduk kali ini. Karena Omans benar-benar bersinar di game kali ini. Memberikan impact besar kepada TN Cowboy Roar Pasta.
Betul sekali dan Laser pun tumbang, tinggal Microboy last man standing dari EVOS apakah mampu bertahan untuk mendapatkan poin-poin yang cukup banyak dan memperbaiki overall leaderboard bagi tim EVOS saat ini cukup dekat dengan seorang Matoy. Sudah ada lemparan molotov juga ke bagian depan sana tapi Microboy bakal menggocek ke sebelah kanan dan berhasil mendapatkan satu. Matoy pun tumbang dan tidak ada gangguan dari supply bank yang ada di bagian rerumputan. Tidak ada tembakan dan ini membuat Microboy memiliki nafas berikutnya untuk mempertahankan placement terbaik bagi EVOS Reborn. Satu dipulangkan karena lobby dan Microboy saat ini sudah menjadi last man standing untuk EVOS. Sementara DG bergerak mendekat bergerak Kraibo, di mana Kraibo berada di bagian dalam sebuah shake. Akan dicek oleh Boboho sepertinya, tapi Boboho masih bersama di bagian luar. Tidak ada pergerakan yang terlalu greedy dan sudah mulai terspon sebuah lane pick tipis dari Boboho, masih belum mampu untuk mendapatkan last man dari sebelah bank. Kembali lagi muncul dan itu dia Boboho memulangkan satu tim ke arah lobby. 4 tim tersisa 8. Elimination dikumpulkan oleh DG sementara ini. Tim pojok, tim lambat rotasi mengagetkan dengan 4 orang yang masih tersisa. Masuk dengan sebuah invincible hand. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. 4 orang masih prima. Maju ke depan, merangsek masuk ke arah defensif dari tim Cowboy. Maju dengan 4 orang, tembakan ke arah bagian depan. Oman sendirian, di take down kah? Bisa men-take down Boboho, berdansa di sana. Tapi ter-take down juga top 2 untuk dunia games kali ini. Karena Rosezi nge-heal di bagian luar dan ini harusnya confirm 100% secured chicken dinner untuk tim Dunia Games. Benar-benar sebuah pembuktian. Gagal di kualifikasi tapi di final kali ini cukup kuat dengan memulai hari pertama dengan chicken dinner di game Sano kali ini, Pasta. Gila banget men, prediksinya semua miss. Bahkan Onyx yang gue prediksi juga gagal untuk mendapatkan WWCD, tapi so close untuk mendapatkan WWCD di game Sunhawk kali ini. Rosesi kayaknya masih ada 4 edkit yang bisa dia gunakan untuk memaksimalkan placement bagi tim Onyx. Kalau dia tahu ini udah hashtag 2, kayaknya dia bakal lepas healingnya dan alhamdulillah dapat hashtag 2. Udah sih, Betul kalau banget kalau tuh. dia tahu, tapi perjuangan yang begitu bagus dari Rosesi sampai di titik darah penghabisan, ingin totalitas, nggak semena-mena nyantai, tapi benar-benar ingin memperjuangkan untuk placement bagi tim Onyx-nya sendiri. Ya, anti climatic tapi gue setuju sama Pasta tadi dan itu what? Oh my god. What? How can? Oh my god. What? What?